Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Adelia Pujanata dengan NPM 202021500532, kelas R6G. Di sini saya membuat video ini semata-mata untuk menjelaskan tugas mata kuliah yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang tema-tema berikut ini. Yang pertama ada pengertian akhlak dan keutamanya, kedua ada adab atau etika belajar dalam Islam, ketiga etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, keempat ada pengertian musyawarah dan etika beragama berdemokrasi dalam Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan pemahaman saya yang pertama, yaitu tentang tema pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak adalah sifat ternama dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangannya. Nah, menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng dan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan, sehingga manusia tidak akan berbuat dosa. Nah, ada pun juga nih contoh macam akhlak tersebut, diantaranya seperti sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakku karimah dan menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang tema yang kedua, yaitu adab etika belajar dalam Islam. Nah, ilmu itu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Sebagai diantara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah, yang artinya mendapatkan pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslimnya, dalam kurung fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Lalu di sini dirangkum dari Brilio.net, dari berbagai sumber pada Senin tanggal 27 bulan 4 kemarin, kewajiban menuntut ilmu agama sebagai sabda Rasulullah dalam suatu hadis sohihi yang berbunyi, tolabu ilmi faridotun al kulli muslimin, yang artinya menurut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai sahihi oleh Syaikh Albani dan sahihi wadaif sunnah Ibnu Majah pada nomor 224. Nah, keutamaan menuntut ilmu itu ada 5. Yang pertama, memudahkan seorang mendapatkan surga. Kedua, ilmu sebagai amal jariah. Keempat, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Keempat, dengan berilmu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Dan yang kelima, orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada adab etika menuntut ilmu dalam Islam. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab atau etika seorang menuntut ilmu agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan, seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy yang sebagai berikut, di dalam artinya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari pesan tersebut dapat kita ketahui sangat penting untuk mempelajari adab atau etika terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Berikut ini adab-adab atau etika menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada niat lillahi ta'ala. Kedua,
Selalu berdoa saat menuntut ilmu. Ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Keempat, menjauhi maksiat. Kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Dan yang terakhir, menyimak guru saat menuntut ilmu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang tema yang ketiga, yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keridhoannya. Etika itu sangat penting. Mengapa? Karena etika itu bersifat universal. Kedua, menentukan etika itu menentukan keberlangsungan peradaban manusia. Dan yang ketiga, etika itu penting karena selalu relevan sepanjang masa. Keempat, etika itu penting karena sangat berperan bagi kemajuan suatu bangsa. Kelima, etika itu sangat penting karena mempertanyakan kewajiban manusia sebagai manusia. Dan yang keteman, etika itu menentukan reformasi birokrasi. Nah, tujuan menerapkan atau menyelidiki etika pada warga yaitu buat mendapatkan konsep yang sama tentang evaluasi baik buruknya sikap atau tindakan insan dalam ruang dan waktu eksklusif mengarah perkembangan warga menuju suasana yang serasi, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Nah, secara garis besar nih, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama itu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan yang kedua itu ada menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketiga itu mewujudkan kemaslahatan umatnya. Etika seorang muslim ini harus dilakukan dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara agar bangsa dan negara kita menjadi lebih makmur dan lebih indah. Oke. Dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Sebelum kita mulai menjelaskan tema terakhir itu, kita harus tahu dulu apa arti musyawarah dan demokrasi terlebih dahulu. Oke, untuk musyawarah sendiri itu memiliki arti musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan suatu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Nah, bermusyawarah itu adalah anjuran Al-Quran dalam segala waktu yang berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya. Nah, demokrasi Islam kalau demokrasi itu apalagi demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip atau elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam. Itu adalah Asyura, adalah al-amanah, al-musliyah, dan al-huriyah. Nah, realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Maksudnya, pentingnya demokrasi dalam Islam adalah untuk menentukan perkara sesuai dengan rakyat yang paling menguntungkan bagi rakyat. Dengan menerapkan syariat, maka hukum-hukum batil warisan negara barat akan hilang dengan sendirinya. Demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan demokrasi Islam. Nah, lalu musyawarah sangat penting dalam Islam, sebab tujuan musyawarah adalah untuk memperoleh kebaikan bersama. Untuk itu, dalam proses musyawarah setiap pihak harus menjadi pendengar yang baik dan tidak segera mematahkan pendapat pihak lainnya jika tidak setuju. Nah, lalu apakah musyawarah termasuk demokrasi? Ya, bahkan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Pada prinsipnya, musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila,
penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat dan terjadi kebentuan yang berkepanjangan, barulah dilakukan pemungutan suara. Jadi demokrasi tidaklah sama dengan voting. Baiklah, mungkin sampai sini penjelasan saya tentang pemahaman tema yang saya sebutkan tadi. Apabila masih ada yang kurang jelas atau salah dalam pengucapan, penyampaian, dan perkataan, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.